Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita masih belajar dari firman Tuhan yang beberapa bulan terakhir ini Tuhan memberikan kepada kita komunitas ini, gereja ini, keluarga ini, kata-kata bahagia. Karena memang hari-hari ini di zaman teknologi yang canggih ini, kegelisahan itu merambah dalam kehidupan orang-orang di dunia ini. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan berbicara kepada kita untuk bagaimana kita sebagai orang-orang percaya tetap berbahagia dalam situasi apapun. Ada amin saudara? Nah, hari ini kita bicara tentang prinsip membebaskan diri dari pengaruh dunia. Karena pengaruh dunia ini mengerikan. Kita lihat tadi pagi waktu video pembuka bagaimana AI, artificial intelligence, itu dia bisa memindahkan kepala orang yang satu dengan kepala orang yang lain. Dan memang itu pengaruh dunia ini, kejam Bapak Ibu. Karena itu mari, bagaimana kita belajar prinsip hari ini, jangan lupa prinsip bagaimana kita membebaskan diri dari pengaruh dunia. Karena dunia hari-hari ini Alkitab bilang jahat. Itu firman Tuhan. Matius 5 ayat 10 sampai ayat 12, mari kita baca bersama-sama. Jemaat Tuhan baca dengan suara keras karena iman timbul dari pendengaran. Jadi suara saudara mendengarnya dan iman itu tumbuh. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, beberapa minggu yang kemarin kita sudah belajar bagaimana karakter bahagia yang akan kita gereja Tuhan miliki apabila kita itu lemah lembut. Apabila kita lemah lembut, apabila kita miskin di dalam roh. Artinya miskin, kita tidak sombong, tidak agresif. Apabila kita seperti itu, kita disebut bahagia. Lalu kita juga disebut bahagia kalau kita lemah lembut. Artinya kita mau dibentuk, kita mau ditegur, kita mau memiliki kelembutan hati. Dan kita tidak punya ketegaran hati. Kita juga disebut berbahagia kalau kita ada lapar dan haus akan firman Tuhan. Kita rindu untuk melakukan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang akan memuaskan kita. Harta benda dunia, kedudukan, posisi, apapun tidak bisa memuaskan kita. Yang memuaskan kita hanya firman. Kita disebut berbahagia apabila kita itu penyayang, tidak mencari balas dendam, tidak memiliki mentalitas untuk membalas dendam. Kita juga disebut berbahagia kalau kita punya hati yang murni hatinya. Hal-hal ini bukan hanya fasad luar atau jasad luar saja, tapi datang dari hati kita. Kita akan berbahagia kalau hati kita itu murni, tidak ada campurannya. Kita juga akan berbahagia kalau kemarin kita disebut orang yang membawa damai. Kita tidak berkeliling untuk menimbulkan perselisihan. Kita juga tidak menyatukan pihak-pihak yang berusaha untuk menghancurkan kita, tapi kita boleh menjadi berkat. Dimanapun kita berada sebagai orang-orang yang membawa damai, pekerjaan kita tidak membuat bos kita marah-marah atau kecewa, tapi di mana ada kita bertanggung jawab dan itu mendatangkan damai. Dan kita disebut anak-anak Allah.
Bapak Ibu yang terkasih, nah sekarang bagaimana kita hadapi dunia yang penuh dengan tantangan di hari-hari ini? Bagaimana sikap dunia terhadap orang percaya atau terhadap kita? Karena tadi kita sudah belajar bagaimana kita, tema kita adalah bagaimana kita membebaskan diri dari pengaruh dunia. Karena itu bagaimana nih sikap dunia kepada orang percaya sehingga kita harus membebaskan diri kita dari pengaruh mereka. Ya, jadi kita tahu bahwa ucapan bahagia yang kita pelajari dan kita dengar ini Bapak Ibu, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Jadi kita yang melakukan kebenaran itu pasti kita dianiaya, itu sudah pasti. Tapi Tuhan bilang berbahagialah. Jadi kita dianiaya bukan karena kita melakukan kesalahan lalu kita aniaya, yaitu buah daripada apa yang kita mau lakukan. Tetapi kalau kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran, pasti kita akan disingkirkan oleh dunia. Jadi karakteristik yang benar kita memiliki, janganlah harap dunia akan menghormati kita, sebaliknya dunia akan menolak kita. Dunia akan menganiaya kita. Jadi kita siap-siap. Orang yang melakukan kebenaran itu Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa dunia tidak menghormati kita dan dunia akan menganiaya kita. Makanya firman Tuhan bilang berbahagialah jika karena kebenaran kamu dianiaya. Yesus tidak mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya karena melakukan keinginan daging. Tidak. Lalu kamu dianiaya karena kamu melakukan, kamu dianiaya itu kamu bahagia. Tidak. Yesus juga tidak mengatakan berbahagialah mereka yang dianiaya karena berlawanan perbuatannya dengan firman Tuhan. Tapi karena firman atau kebenaran kamu harus berbahagia. Itulah sebabnya kita tidak perlu terkejut ketika dunia menganiaya orang-orang benar. Dan mengapa kita suka terkejut? Kok beta lakukan kebenaran, kenapa beta ditolak? Kan kita suka begitu. Nah, kenapa? Karena pola di dunia sejak manusia jatuh di dalam dosa, itu sudah begitu. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, sejak mula-mula, pola itu di dunia telah terjadi. Mulai dari Kain dan Habel. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 12 dan 13 bersama-sama. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya itu benar. Lihat, di sini ada iri hati yang membuat Kain membuat kejahatan. Ayat yang ke-13 berkata, janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Jadi kita tidak boleh heran kalau kita ditolak karena melakukan kebenaran. Tidak perlu heran karena memang dari awalnya dunia sudah set up seperti begitu. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, bahkan Yesus yang adalah kebenaran aja ditolak, apalagi kita yang masih samar-samar gitu loh. Ya, jadi prinsipnya apabila dunia membenci kita itu adalah prinsip-prinsip dunia. Prinsip-prinsip dunia berlawanan dengan prinsip firman Tuhan. Makanya Yohanes berkata, jangan heran jika dunia membenci kamu. Karena apa? Karena dunia itu menentang kebenaran, dunia itu menentang firman, dunia itu tidak menerima firman. Ya, ternyata semakin tinggi pendidikan seseorang, itu semakin ragu dia tentang kebenaran. Karena pengetahuan yang semakin tinggi itu menentang kebenaran masalahnya Bapak Ibu. Ya, saya berdiskusi dengan beberapa profesor di kampus hari-hari terakhir ini seru. Tadi malam Pak John juga dengar bagaimana saya berdiskusi dengan profesor saya yang online dengan saya. Di situ kita sedang bahas tentang teori Hanaway. Teori Hanaway ini ada 3 teori, ada 4 teori yang berlawanan dengan firman. Lalu dia bilang saya, Ibu kalau kita bicara tentang teori ini lalu Ibu bicara tentang iman, tidak bisa. Kita mesti menerima, kita tidak bisa menolak karena itu sudah teori. Jadi saya bilang berarti memang betul teori Hanaway ini sudah terjadi di negara-negara maju yang kita lihat hari-hari ini.
Kenapa Yesus, kenapa baru saya merenungkan, kenapa Paulus itu dia bilang begini, pengenalanku akan Kristus itu lebih mulia dari pencapaian kemampuan intelektualku. Saya baru ngerti begitu ya. Bahkan Yesus bilang begini, aku akan memakai orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia untuk mempermalukan orang-orang yang dianggap pandai oleh dunia. Jadi teorinya itu berlawanan dengan firman Tuhan seperti feminis, technoscience, lalu hybrid identity, lalu critical of dualisme, lalu cyber manifesto. Jadi waktu kita diskusi saya bilang, Prof, aku mau bertanya nih, apakah teori-teori ini telah melahirkan LGBT? Dia bilang, yes, it's right. Itu sudah melahirkan LGBT. Oh, jadi kasihan dong, kita mesti mengajar pendidikan anak-anak kita bahwa papa dan mama kamu bisa aja perempuan dan perempuan atau laki-laki dan laki-laki. Padahal Tuhan tidak menciptakan laki-laki dan laki-laki untuk menjadi papa dan mama. Dia bilang ibu tidak bisa membawa iman di dalam pengetahuan. Karena ini sudah teori jadi harus diterima. Saya bilang betul, ini sudah dipraktekkan di negara-negara maju. Misalnya kalau kita pergi ke negara-negara maju, tidak ada toilet lagi untuk ladies dan gentlemen. Hanya ada toilet untuk unisex. Bahkan di sekolah Kristen kemarin saya pergi untuk mengunjunginya di sekolah Kristen, itu toiletnya sudah unisex Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya bicara kepada teman-teman saya, ingat, pendidikan abad 21 ini hanyalah dibutuhkan pendidikan karakter. Pendidikan di luar negeri secara khusus Australia yang saya suka pergi 1 tahun 3 kali, itu perginya ke sekolah bukan jalan-jalan. Itu sekarang gedung-gedung mewah itu sudah dirubah dengan fasilitas-fasilitas alam. Jadi kalau orang datang sini bikin gedung mewah dan AC dan hebat untuk pendidikan, itu di luar negeri udah nggak pakai lagi. Orang sudah pendidikannya sudah di setting up menjadi seperti alam, anak tuh belajar di alam. Bapak Ibu memang betul. Kenapa dunia membenci kita? Kenapa dunia membenci kita? Dunia itu bukan dunia yang kita hidupi ini, tapi prinsip-prinsip dunia yang membenci kebenaran. Karena itu, mari kita didik anak-anak kita dengan benar. Kalau kita tidak melatih karakter mereka untuk tekun dalam firman dan iman, mereka akan menjadi orang-orang yang melawan kebenaran. Benar Bapak Ibu, benar. Saya sudah bilang sama teman-teman saya di Tunas Bangsa, jangan takut. Tetap dengan visi kita karena abad 21 ini ada 4 sistem belajar, komunikasi. Itu tidak bisa kalau tidak dilakukan. Pastikan anak-anak harus berkomunikasi dahulu dengan Tuhan. Karena di dalam teknologi orang sudah tidak lagi pandai berkomunikasi. Karena semua jawaban sudah ada di artificial intelligence. Itulah sebabnya Bapak Ibu, teori-teori atau sistem-sistem dunia ini menghancurkan kita dengan tak terasa melalui pendidikan. Hati-hati dengan anak-anak kita yang sedang kita didik, khususnya mereka yang sedang sekolah. Berbahaya sekali. Yang kedua itu kolaborasi. Anak sudah sendiri, bayangkan papa dan mama tuh bisa dengan anak tuh tidak pertemuan, tidak komunikasi, hanya dengan WA. Ini datang doh, bapak mau perlu di kamar. Padahal ini ada di ruang tengah situ. Misalnya contoh, tidak lagi kolaborasi. Nah pendidikan kalau tidak kolaborasi, orang tidak lagi menghargai hak-hak kebenaran, yaitu firman Tuhan bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena itu hukum yang terbesar dan terutama sebelum kita mengasihi Tuhan dan segenap hati kita. Jadi pendidikan yang harus kolaborasi seperti itu. Di mana anak-anak dibentuk dalam sel-sel grup. Victory Life sudah membuat itu di dalam youth. Youth itu dia khotbah sedikit lalu anak-anak di dalam sel-sel grup. Mereka berkolaborasi, berbicara tentang tanggapan-tanggapan firman. Nah kalau Bapak Ibu membawa anak di tempat ini, salah tempatnya. Jangan heran kalau anak akan menyangkal iman. Satu saat, percaya saya. Percayalah Bapak Ibu. Ini serius saya bicara sama kita. Karena dunia itu membenci kita masalahnya. Dunia mencari untuk menghancurkan kebenaran dengan cara teori-teori yang ditemukan mereka.
Bayangkan Bapak Ibu, ini perbuatan-perbuatan yang benar-benar ditolak oleh firman Tuhan. Dalam ayat Yohanes ini, dia sudah berkata bahwa memang jangan heran jika dunia membenci kita. Yang kedua, kita lihat tentang Yeremia. Yeremia itu adalah contoh lain dari penganiayaan. Setelah Kain dan Habel, ada Yeremia. Dari penganiayaan karena hidup benar dan mengatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang. Jadi kalau kita mengatakan firman Tuhan, pasti kita diasingkan, pasti kita ditolak. Mari kita baca Yeremia 20 ayat 1 dan 2. Pasyur bin Immer, iman yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia membuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Nah, ini ayat-ayat ini, setiap ayat yang kita baca Bapak Ibu, kita mesti membawa relevannya untuk kita hari ini. Bagaimana relevan ayat ini dengan kita sebagai orang-orang yang membawa kebenaran? Kita ini telah dipanggil menjadi imamat yang rajani, benar? Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah untuk memberitakan firman kebenaran. Berarti kita ini adalah nabi-nabi dengan relevansi kita masing-masing. Nabi di dunia pendidikan, nabi di dunia kesehatan, nabi di dunia teknologi, nabi di dunia di mana kita berada. Nah, Bapak Ibu, relevannya apa ini? Kalau kita lihat dalam ayat yang menceritakan tentang Yeremia dianiaya. Yeremia mengalami penganiayaan karena pesan nubuatnya yang keras dan tidak disukai oleh banyak orang, termasuk para pemimpin agama. Karena itu penganiayaan ini menjadi salah satu ujian besar dalam pelayanan kita sebagai nabi-nabi. Nabi itu bukan penatu aja, semua kita, karena kita sudah dipanggil menjadi imamat yang rajani. Bapak Ibu, apa relevansinya? Kita akan diolok-olok, kita akan ditolak, kita akan ditantang pengajaran kita. Ajar orang lain, tunjukkan lain. Kita ngajar orang lain, dia akan bertingkah lain. Jadi kita akan ditantang oleh iblis. Nanti kita ngajar anak kita firman, tetapi ini anak ini sudah diajar-ajar, kelihatannya kok dia sudah berubah-ubah. Saya mau sampaikan firman Tuhan tidak akan gagal. Benihnya tidak akan rusak, tidak akan layu oleh waktu, tidak akan. Percayalah, kita tidak percaya apa yang kita lihat, kita percaya benih itu sedang bertumbuh. Pada waktunya dia menghasilkan buah-buah kebenaran. Karena itu jangan lelah. Biar kita merasa diolok-olok, kita merasa dianiaya. Tidak perlu Bapak Ibu, kita memposting hal-hal yang menentang pengajaran yang kita ajarkan. Kita ajarkan begini, ada postingan-postingan yang menentang. Nah Bapak Ibu, ini model pasung sekarang dengan nabi-nabi yang membawa berita kebenaran. Pasung, dipasung artinya tidak bergerak. Dipasung artinya mengalahkan, terkalahkan. Firman, lu sedikit firman, tidak perlu. Itu dunia seperti begitu sekarang ini. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya, mari kita melihat bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Karena upah kita besar di sorga. Yeremia 38 ayat 6 kita baca di situ, maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali di perigi itu yang tidak ada air, hanya lumpur, lalu terpelosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Nah, ini relevansinya bagaimana saudara? Ada juga beberapa bagian lain seperti Yeremia 38 ayat 6, di situ dikatakan di mana Yeremia dilemparkan ke dalam perigi lumpur. Nah, relevansi untuk kita bagaimana? Apakah kita yang bawa firman atau kita yang menyampaikan kebenaran ini tiba-tiba kita dilemparkan dalam sumur yang tidak ada air? Kan itu tidak mungkin hari-hari ini.
Karena ada undang-undang yang melindungi kita, apalagi kita di Indonesia ini mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Orang bisa memilih agama dan malah KTP kita ada tulis agama, satu-satunya bangsa negara yang ditulis agamanya itu kita ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana relevansinya? Berita-berita yang menentang firman. Bahwa orang menyampaikan firman atau nabi itu identitas dengan hidupnya terkurung, tidak punya berkat, miskin, kekurangan, ya dibuat hoax. Jadi dalam sumur yang gelap itu terkurung, tidak ada pengharapan. Jadi kalau kita ikut Tuhan tidak ada pengharapan, omong kosong. Kita ikut Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun. Walaupun kelihatannya di mata kita atau di rekening kita ini nggak ada uang, nggak apa-apa. Uang kita punya sorga, ya kita punya sorga yang bisa mensuplai semuanya. Jangan takut sedikit pun, jangan kamu khawatir tentang apapun. Tapi nyatakan itu di dalam doa dan ucapan syukur sebab Dia yang memeliharamu adalah setia. Jadi masuk di dalam lumpur lubang itu seperti kegelapan, ditolak, tidak ada. Malah orang bilang begini, dia masa pendeta kaya leh. Pendeta tuh mestinya sana boleh kaya. Pendeta tuh dia mesti pakai baju-baju sisa yang kalau jemaat ada kasih, itu sudah. Pendeta tuh juga sana boleh naik mobil mewah, rumahnya juga sana boleh bagus-bagus. Itu pasti pencuri uang perpuluhan tuh. Itu pasti uang persembahan jemaat dong makan, makanya dong kaya sekali. Itu hoax Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Karena Tuhan itu adalah Allah yang kaya. Jadi kalau kita anak-anaknya pasti dong kita kaya. Nah sudah kita lihat saja relevannya hari-hari ini. Itu Selvi Ananda, wakil presiden punya istri. Kalau dia berpakaian itu digosipnya habis-habisan. Wih di pentas harga berapa, perhiasan begini, baju begini. Ya layaklah orang dia wakil presiden punya istri. Dan mereka punya keuangan yang cukup karena mereka juga pengusaha. Sama kita punya Bapa Surgawi, itu punya langit dan bumi Bapak Ibu. Jadi kita harus berkecukupan. Kita di Alkitab bilang begini, setiap hari Tuhan memberi pinjaman kepada kita supaya kita menjadi berkat. Jadi maksudnya kita punya supaya kita menjadi jawaban bagi orang yang membutuhkan. Karena kita punya Allah yang hidup dan berkuasa, kita punya berkat yang banyak, di mana kita berada di situ ada jawaban. Kalau kita pergi bilang, wih ini tidak ada ini, tidak ada itu, oke kita tolong. Kenapa? Karena kita diberkati. Nah kalau kita tidak diberkati, kita mau jadi berkat apanya? Tidak mungkin. Itulah sebabnya kita akan digosip seperti Yeremia yang dibuang di dalam sumur yang sempit, gelap dan lumpur. Tetapi jangan takut. Kita tidak akan kekurangan. Pasti Tuhan akan tarik kita keluar. Yang ketiga, bagaimana Daniel dianiaya demi kebenaran. Tadi yang kedua Yeremia, yang pertama Kain dan Habel. Mari kita baca Daniel 6 ayat 5. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Jadi Daniel ini orang yang berkarakternya luar biasa. Mereka tidak pernah dapat terlihat kekurangannya. Dia adalah pelaku-pelaku kebenaran. Itulah sebabnya mereka iri hati, lalu pembesar-pembesar itu mulai berkompromi untuk melaporkan kepada raja. Ketika Raja Persia Darius memilih 120 orang untuk menjadi pangeran dan dari ketiga orang itu menjadi pembesar, yang pertama dari mereka adalah Daniel, karena roh mereka yang luar biasa, maka yang lain mulai bersokongkol melawan Daniel dan berusaha mencari tuduhan untuk melawannya. Karena apa? Di situ Daniel pegang kebenaran. Maka timnya itu tim semua untuk pemimpin. Tidak mungkin tim rakyat biasa. Tim dalam pemimpin-pemimpin ini mulai bersekongkol bagaimana mereka menganiaya Daniel karena Daniel melakukan kebenaran. Ya, dia begitu tanpa celah, tekun dan setia dalam pekerjaannya. Seorang yang benar, dan akhirnya mereka mencari-cari siasat caranya untuk menganiaya Daniel. Mereka berusaha merancang suatu rencana untuk menciptakan situasi di mana raja akan menandatangani suatu doktrin yang akan memaksakan Daniel untuk mentaati perintah raja atau melanggar keyakinannya. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena
keyakinan kita itu akan dianiaya dalam berbagai bentuk. Nanti kita bilang gini, kotong sudah masuk di dalam sistem jadi tidak bisa. Siapa bilang tidak bisa belajar dari Daniel? Bisa. Asal kita mau dianiaya karena kebenaran. Kalau tidak. Ya, sistemnya contoh sistem kemarin. Kalau saya tidak pergi bayar-bayar, percaya soalnya akan dapat kursi. Nah betul, jemaat-jemaat, bahkan orang-orang benar itu mereka terima bayaran itu dapat kursi, saya nggak akan. Biar nggak dapat kursi nggak masalah, yang penting kursi saya di surga tidak hilang. Nah itu contoh Bapak Ibu, maksudnya contoh dianiaya. Di dalam dunia pemerintahan, dunia politik itu banyak. Orang yang melakukan kejujuran itu tidak disukai. Bahkan diusahakan untuk dia tidak diangkat-angkat. Tidak usah dia diangkat, biar dia begitu saja. Orang yang melakukan kebenaran firman itu pasti dianiaya. Saya punya pengalaman dalam keluarga saya. Dia dianiaya karena dia bersikeras tentang tindakan-tindakan karakter yang mau jujur dan benar. Dia ditolak, bahkan dia disisihkan dari kelompoknya. Kenapa? Karena dia mau melakukan kebenaran. Jadi Tuhan bilang begini, berbahagialah kamu karena melakukan kebenaran, kamu dianiaya. Jadi bahagia itu bukan karena kita berkompromi dengan kondisi kita, tapi berbahagia itu kalau kita melakukan firman. Kalau kita berkompromi dengan kondisi kita, bahagia kita itu palsu. Nanti kalau kita tidak lagi ada di posisi itu, kita tidak akan ada bahagia lagi. Tetapi kalau kita ditolak dalam suatu komunitas karena kita melakukan firman, sekalipun nanti kita tidak ada dalam posisi itu, kita tetap berbahagia. Karena firman Tuhan tidak pernah akan gagal. Jadi apakah kita berani enggak menolak hal-hal yang berpihak pada rakyat dan membuat kita dianiaya? Itu pertanyaannya. Karena Daniel ini mewakili politikus Kristen yang berada dalam dunia politik pemerintahan Raja Dairus pada waktu itu. Bisa enggak kita nih menjadi orang-orang yang pro rakyat walaupun kita ditolak, tapi kita berani melakukan kebenaran. Kebenaran Allah pasti membuat kita dianiaya, ditolak, difitnah, direndahkan, ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus jadi martir sama Nao. Martir sama Nao itu apa? Seorang yang bersedia berkorban demi prinsip atau nilai kebenaran. Seperti Daniel, martir sama Nao. Kita mau berkorban demi prinsip kebenaran. Makanya kita perlu minta hikmat. Yakobus bilang, mintalah hikmat kepadaku, karena aku akan memberi engkau dengan cuma-cuma. Karena hanya hikmat yang bisa menjawab setiap persoalan dalam dunia ini. Hikmat itu mesti kita minta daripada Tuhan. Kita harus jadi pejuang truth. Pejuang truth atau pejuang kebenaran. Seorang yang berani bertahan demi membela kebenaran meskipun harus mengalami penderitaan. Jadi harus, walaupun ditolak, walaupun dianiaya, tidak saja pejuang lemak, tetapi pejuang kebenaran. Artinya pejuang itu artinya konsisten. Mau dilatih konsisten, berkomitmen. Berkomitmen itu pejuang. Kalau pejuang-pejuang kita tidak berkomitmen, kita tidak merdeka. Benar ya? Karena mereka komitmen sekalipun kehilangan nyawa, yang penting Indonesia merdeka. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Kita adalah pejuang-pejuang kebenaran. Kita adalah pejuang-pejuang yang tetap komitmen dengan nilai-nilai firman apapun kondisi hari ini. Saya di kampus itu semua orang mau Islam mau apa-apa, Tuhan Yesus memberkati. Tadi malam dengan Profesor habis saya diskusi dengan dia soal ilmu-ilmu yang saya tidak mau terima dengan iman. Saya bilang Tuhan memberkati ya Pak. Lalu dia bilang saya Tuhan juga memberkati Ibu. Iya betul Bapak Ibu. Wih, betul-betul saya baru tahu kenapa Tuhan bilang dia pakai orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia untuk mempermalukan orang-orang yang dianggap pintar. Karena nilai-nilai dunia menolak sama sekali kebenaran. Jadi kalau kita ada di komunitas di mana lalu kita melakukan kebenaran, kita berbeda. Kenapa? Karena kita membawa terang. Jadi gelap itu pasti tersingkir. Dan iblis tidak mau dia tersingkir. Iblis itu mau
mau dia disembah dan dia mau juga punya pengikut yang sebanyak-banyaknya. Karena itu dia mulai menciptakan kehidupan artificial intelligence atau ilmu-ilmu teknologi ini dengan mengerikan. Ya. Dan mereka beberapa dosen akui kalau saya berdiskusi dengan mereka, mereka akui bahwa teknologi sekarang ini buatan iblis. Saya bilang setuju, Pak. Kalau begitu ketemu kawan, buatan iblis. Jadi iblis memakai orang-orang yang dianggap pintar oleh dunia untuk menyangkal kebenaran firman. Sekali lagi saya mau katakan, didiklah anak-anak kita mengenal Tuhan. Didiklah mereka untuk menjadi pejuang-pejuang kebenaran di dalam dekade mereka. Karena lebih jahat nanti ke depan, lebih jahat, dan banyak sekali nanti orang akan kehilangan pekerjaan karena akan diganti oleh robot-robot. Semua akan diganti oleh robot. Itulah sebabnya anak-anak kita harus diajarkan kebenaran firman iman bahwa Tuhan telah menciptakan mereka untuk jadi seperti itu. Jangan takut, robot tidak bisa ganti posisi mereka. Kalau Tuhan yang tempatkan itu tidak akan bisa. Siapa bilang Tuhan kalah? Tuhan tidak pernah kalah. Kebenaran tidak pernah akan kalah, Bapak Ibu. Mungkin seolah-olah kita itu kelihatannya ditolak, dihina, kalah, dipermalukan, disisihkan, gak apa-apa. Tapi ingat, kebenaran akan tetap menang. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita lihat lagi bagaimana Stefanus. Dia juga disiksa oleh karena kebenaran. Kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambut dengan gertakan gigi. Yang ini yang menyambut dengan gertakan gigi ini bukan orang biasa, Mahkamah Agama, petinggi-petinggi yang mengerti Alkitab lah, Taurat lah begitu. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Biarlah ketika kita melakukan kebenaran, jangan takut kita menatap ke langit. Dan di situ ada Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah, siap membela kita. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Karena dia melihat kemuliaan Allah. Jangan takut dong, mau serbu-serbu aja gak apa-apa. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus, yang nanti menjadi Paulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Dia menjadi orang yang membawa damai. Karena biarlah, jadi kita kalau orang bikin kita tuh kita mesti kasihan mereka. Karena mereka tidak tahu kebenaran. Kalau mereka gosip kita, mereka melukai kita, mereka melakukan hal yang menyakiti kita, bahkan memutuskan hubungan dengan kita. Jangan kita takut. Kita tidak boleh kutuk-kutuk mereka, tidak boleh menyerang mereka. Kita harus berbelas kasihan, Tuhan ampuni dia karena dia tidak mengenal kebenaran. Itu aja, tidak usah duduk berdiskusi, karena duduk berdiskusi itu nanti kesombongan naik. Jadi tak usah duduk berdiskusi, ampuni saja. Ya. Ketika Stefanus menyampaikan pembelaannya di hadapan Dewan Agama di Yerusalem, ia bertanya, "Siapakah di antara nabi-rabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu?" Berarti kita telah belajar bahwa orang yang melakukan firman Tuhan seperti Habel, Yeremia, Daniel, dan Stefanus, dan masih banyak lagi yang lain, mereka dianiaya oleh karena kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kalau kita belum dianiaya, kita belum ditolak, kita masih diterima dan disukai hura-hura, karena kita melakukan kebenaran, kita mesti cek lagi, ini saya melakukan kebenaran campurna atau murni. Ya Bapak Ibu, mari
kita akan ditolak oleh dunia, kita tidak akan disukai, kita akan disebut orang yang tidak taat kepada hukum-hukum atau tidak taat kepada teori-teori manusia. Biarin aja, karena firman itu tidak begitu. Maka kita akan disebut orang yang berbahagia. Kita belajar teladan yang terbesar dari semuanya adalah Tuhan Yesus. Dari penderitaan dari semua nabi-nabi yang tadi kita sudah pelajari, mulai dari Kain dan Habel sampai Stefanus, yang paling menjadi teladan bagi kita adalah Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, kita baca bersama-sama. Allah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuasa, lalu ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, ketika Petrus berbicara kepada orang-orang yang bukan Yahudi tentang Yesus yang berjalan keliling sama berbuat baik, mari kita lihat apa jawaban di Matius 4 ayat 23. Dikatakan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat yang ke-35 dari Matius 9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nasihat utamanya yang Yesus bawa di dalam Injil Kerajaan Surga adalah kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itu yang Yesus bawa di dalam pengajaran-pengajaran yang dia berkeliling. Jadi kalau kita mengasihi Allah berarti kita melakukan kebenaran. Tanda orang mengasihi Allah pasti dia melakukan firman. Kalau dia tidak melakukan firman, dia tidak mengasihi Allah. Bagaimana anak-anak saya bilang dia cinta maminya, kalau maminya ngomong dia tidak mau melakukan. Bukti dia melakukan perintah-perintah kita itu karena dia mengasihi kita. Demikian Yesus berjalan berkeliling itu memberitakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu Injil Kerajaan Surga yang Yesus beritakan. Atau lakukanlah kebenaran firman. Lakukanlah kebenaran firman dan berbuat baik dengan orang-orang. Nah, Petrus itu menulis tentang Yesus demikian di dalam 1 Petrus 2 ayat 22, dia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Yang ayat 23 dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tapi kita lihat dia berbuat baik, dia melakukan firman, tapi akhirnya apa? Dia dianiaya bahkan disalibkan. Itu teladan. Bayangkan Bapak Ibu yang menyalibkan dia yang pernah menerima kesembuhan. Yang menyalibkan dia yang pernah makan 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang melenyapkan dia yang pernah dia tolong. Nah bayangkan Bapak Ibu, jadi kita jangan harap apa yang kita buat baik kepada orang, dia akan balas dengan kebaikan. Ya, kita lihat di YouTube, dia bilang begini, piara 1 ekor anjing 3 bulan, kalau dia pergi atau kita lempar dia paling balik rumah dan menggoyang ekor. Tetapi piara 1 orang manusia yang dari TK atau dari 3 tahun sampai tamat SMA, dia pergi, dia gosip kita mati pun. Baca aja, itu berita-berita yang biasa. Jadi kita jangan takut Bapak Ibu kalau kita digosip, kita dianiaya, kita ditolak, karena Yesus menjadi teladan bagi kita. Kita mesti menyalibkan, kita akan disalibkan, keinginan daging kita akan disalibkan. Karena Yesus bilang begini, barang siapa tidak mati bersama aku, dia tidak akan bangkit bersama aku. Kita harus mati dengan kedagingan dan keegoisme kita. Kita mesti mati Bapak Ibu. Orang akan salah mengerti dengan kita kalau kita melakukan firman. Pasti kita akan ditolak. Sekalipun dengan orang-orang yang bisa aja mereka tahu kebenaran.
Karena pasti dong mereka pernah dengar Yesus berbicara. Pertama, Yesus pernah berbicara di atas bukit begitu banyak. Pertama, Yesus tentu akan berbicara sebelum dia memberikan makan 5.000 orang. Itu pasti dia berbicara firman kebenaran. Mereka sama-sama mendengar kebenaran. Tetapi mereka yang mendengar kebenaran yang tidak melakukan kebenaran, mereka akan keluar sebagai penganiaya kebenaran. Hati-hati, kalau kita mendengar kebenaran dan kita tidak melakukan apa yang kita dengar dari kebenaran itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang menganiaya kebenaran. Kita bisa menyalipkan kebenaran itu dengan orang-orang yang rela melakukan kebenaran. Karena itu biarlah kita menjadi orang yang berbahagia, yaitu kita rela dianiaya karena kebenaran. Itu yang telah kita lihat, kita dengar bagaimana akhirnya hidup Yesus. Dan bagaimana orang-orang yang kudus dalam perjanjian lama. Ibrani 11 ayat 32 dan 38 di situ ditulis. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon yang melakukan kebenaran dan ditolak, Barak yang melakukan kebenaran dan dianiaya, Simson yang melakukan kebenaran dan dianiaya, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi. Ayat yang ke-33 berkata, karena dengan iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Dia telah menutup mulut-mulut singa. Ayat yang ke-34 berkata, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ayat 35, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Jadi kita dibikin pilihan, kita bisa menerima kebaikan yang ada di dunia dengan tidak melakukan firman karena mengikuti nilai-nilai dunia, atau kita mau menolak hal-hal dunia dan melakukan firman untuk kita menerima kebangkitan yang lebih baik. Terserah kita. Bebas. Yesus aja kasih pilihan bebas sama kita kok. Yesus sudah kasih kita kebebasan untuk memilih dia atau tidak, melakukan kebenaran atau tidak. Alkitab berkata setiap hari kita dihadapkan dengan dua hal, berkat dan kutuk, mati dan hidup. Tetapi Yesus mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita, pilihlah hidup supaya kamu dan keturunanmu hidup. Pilihlah hidup artinya pilihlah melakukan kebenaran. Jadi pilihan ada pada kita. Ayat yang ke-36 berkata, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ayat ini tidak bisa relevan dengan kehidupan kita hari ini. Karena kita tidak lagi memakai kulit domba, Bapak Ibu. Tapi kita sudah memakai katun. Seperti saya, Ibu Emi dan Pak Dance ini memakai batik katun dari Kalimantan. Ya. Jadi kita tidak memakai kulit domba begitu. Jadi Bapak Ibu jangan beli itu kan, lihat. Hamba-hamba Tuhan tuh mesti begitu, ngalami kekurangan, kesesaan, siksaan. Itu beda dengan zaman relevansi kita. Zaman relevansi kita adalah penganiayaan yang membuat roh kita tersiksa, yang membuat kita ditolak, yang membuat kita tidak mau diterima. Tetapi karena kita diberkati, kita akan berbuat baik. Bapak Ibu, ayat yang ke-38 dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Bayangkan, dunia tidak layak. Nah kalau kita bilang dunia tidak layak, tidak usah tinggal di dalam dunia. Kan tidak bisa. Maksudnya dunia tidak layak. Prinsip-prinsip dunia itu tidak layak kita ikutin. Jangan lakukan prinsip-prinsip dunia dalam hidup kita dan keturunan kita. Saya mau kasih tahu, ke depan hidup akan lebih susah. Saya mau kasih ingat kita, ke depan generasi kita akan lebih sengsara.
Karena iblis akan menciptakan hal-hal yang lebih mengerikan. Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah 5, itu ayat yang menjadi favorit saya. Sekarang sesuatu yang ada ini sudah lama ada. Yang belum ada sudah lebih lama ada. Dan Tuhan sedang mencari hal-hal yang sudah lalu. Bapak Ibu, itulah sebabnya Tuhan sudah berfirman bahwa sebenarnya yang kita lihat ini bukan hal yang baru. Dulu sekali itu sudah ada. Dan yang akan ada nih sudah lebih lama ada. Itulah sebabnya hal-hal yang lalu yang Tuhan cari apa? Firman Tuhan dan kebenarannya. Yaitu seperti Daniel, Kain, seperti apa lagi? Yeremia, seperti siapa lagi? Seperti Stefanus, seperti Christ, Yesus Kristus. Yaitu orang-orang yang melakukan firman dan kebenaran dan kemuliaannya. Kita mau melakukan itu karena dunia tidak layak bagi kita. Kita harus memperhatikan bahwa penganiayaan tidak selalu datang dari dunia. Tetapi seringkali dari orang-orang religius merasa paling beragama melebihi orang lain. Itu bisa terjadi penganiayaan untuk kita. Para pemimpin agama lah yang bersekongkol untuk menyelipkan Yesus. Benar ya Bapak Ibu? Bukan orang lain. Pemuka-pemuka agama. Dan mereka memaksa masalah tersebut justru ketika Pilatus bertekad untuk membebaskannya. Bukan orang yang tidak beragama. Itulah sebabnya mari kita melihat bahwa ada doktrin dan ada dogma. Doktrin itu adalah firman. Tapi dogma itu adalah terjemahan firman atau doktrin kepada budaya-budaya manusia. Itu namanya dogma. Kalau kita sekolah Alkitab, sekolah pendeta itu kan kita diajarkan. Saya ingat saya belajar ini di Australia. Waktu saya sekolah Alkitab di sana. Jadi ada dogma dan ada doktrin. Makanya tiap kali kita berdoa kita mesti patahkan setiap dogma-dogma yang dibangun untuk mengenal pengenaran akan Allah. Dogma-dogma agamawi kami taklukkan dalam nama Yesus. Karena banyak dogma yang dibangun untuk menentang firman. Itu terjadi karena mahkamah agama menentang nubuat tentang Yesus harus datang. Kan Yesus sudah dinubuatkan bahwa di dalam Kejadian bahwa keturunan perempuan ini akan menginjak kepala ular. Itu sudah dinubuatkan sejak manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi pemuka-pemuka agama itu menentang untuk hal itu tidak usah terjadi. Bapak Ibu, itulah sebabnya mari Bapak Ibu kita lihat di Rusia. Ini penganiayaan terbesar terhadap misionaris itu datang dari apa? Di mana lagi para misionaris kita di Meksiko misalnya, itu menghadapi penganiayaan besar itu dari apa? Ya, mana lagi di India penganiayaan besar itu datang dari apa? Lagi Bapak Ibu di Iran dan Arab Saudi dan negara-negara lain yang dikuasai, yang merasa diri beragama, mereka yang tahu mengetahui doktrin itu mereka mengubah menjadi dogma-dogma untuk menentang kebenaran. Itulah sebabnya mari walaupun kita dianiaya, kita diolok-olok, lu penggereja tuh baribut, orang tuh pikir gereja tuh tenang, bosong kira Tuhan tuh liga bosong baribut, menyanyi nah, pakai band lah, berteriak lah, melompat-melompat lah, nggak apa-apa. Firman Tuhan bilang mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan kok. Firman Tuhan bilang pujilah Tuhan dengan rebana, dengan kecapi. Orang Daud yang raja aja dia menari-menari, sampai istrinya menganiaya dia, bilang dia sugila, masa raja son ada wibawa. Jangan Bapak Ibu, kalau zaman kita melayani Tuhan itu tidak usah pakai wibawa. Wibawa itu angka buang. Karena yang punya wibawa itu hanya satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa dunia membenci orang Kristen dan menganiaya mereka. Karena kita bukan dari dunia ini. Kita bukan dari dunia ini. Boleh bilang kanan kiri, ingat kita bukan dari dunia ini. Jadi kalau kita dibenci wajar. Yohanes 5 ayat 19 berkata, jika kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi dunia ini bukan ini tanah ya, bukan gunung-gunung, bukan apel, bukan jeruk, bukan. Sudah itu barang, kau tak usah makan, bukan. Tapi dunia itu adalah prinsip-prinsip firman yang dirubah menjadi dogma-dogma manusia.
yang membuat orang tidak lagi melakukan kebenaran, tapi menyalibkan kebenaran. Jadi kalau kita tidak melakukan hal-hal dari dunia ini, memang karena kita ini orang-orang kerajaan. Jadi hidup kita berbeda. Yang kedua, karena dunia tidak mengenal Tuhan. Makanya Yohanes 3 ayat 19 berkata, dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat yang ke-20, karena setiap orang yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya tidak kelihatan. Jadi karena dunia tidak mengenal Tuhan, dunia itu gelap. Terang yang mengalahkan gelap. Gelap tidak bisa mengalahkan terang. Sekalipun terangnya hanya sepotong dari lampu senter, lampu baterai, lampu handphone kita. Tapi begitu lampu mati, begitu katong nyala gelap langsung lenyap. Jadi di mana ada terang, di mana ada kita, itu kegelapan sirna. Itulah sebabnya dunia tidak suka. Kenapa? Karena nanti perbuatan-perbuatan yang tidak kelihatan tuh jadi kelihatan. Jadi Bapak Ibu ingat, kenapa dunia membenci kita? Karena pertama, kita bukan dari dunia ini, dan yang kedua karena dunia tidak mengenal terang. Dunia itu yang ada hanya gelap saja. Dunia tidak mengenal Tuhan. Karena itu masa depan kita yang dianiaya karena kebenaran, maka kita disebut orang yang punya kerajaan surga atau warga surga. Jadi kalau kita adalah warga surga, maka kita akan dianiaya karena kebenaran. Karena kita bukan berasal dari dunia ini dan dunia ini tidak mengenal Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu bahwa ini adalah janji yang sama seperti dalam ucapan bahagia Yesus yang dia sebut di bukit. Dan kita juga percaya bahwa ini adalah indikasi ucapan bahagia terakhir ketika kita melewati siklus penuh, dan ucapan bahagia berikutnya adalah apa Bapak Ibu? Perluasan dari ucapan bahagia khusus ini. Ya, jadi yang khusus itu apa Bapak Ibu? Yesus berkata, kamu bukan dari dunia ini. Celakalah jika dunia ini memuji kamu, karena demikian pula nenek moyang kita memuji nabi-nabi palsu. Jadi kita harus perhatikan. Bahkan Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, sebab jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oke, baik, nggak apa-apa keinginan mata ya. Kotong pergi lihat-lihat di mall, soalnya masalah. Asal jangan sampai uang semua kotong pakai lalu pulang, kotong sana bisa lagi hidup hari esok. Kotong kan kalau di mall tuh barang yang sana bagus jadi bagus kan. Tergoda hatinya, aduh mau beli, akhirnya aduh ini sebenarnya. Ingat, kebutuhan keinginan kita belum tentu kebutuhan kita. Sekali lagi, keinginan kita belum tentu kebutuhan kita. Makanya keinginan mata, ya, dan lain-lain itu bukan berasal dari Bapa, tetapi itu berasal dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saya percaya Tuhan, semua teori-teori dunia sedang lenyap. Yang tinggal tetap adalah firman Tuhan. Karena langit dan bumi akan berlalu, tapi firman tidak akan berlalu. Bapak Ibu, mari kita menganalisa. Coba untuk melihat apakah itu demi kebenaran. Kalau kita dianiaya karena itu kebenaran yang kita pertahankan, yang kita lakukan, yang kita tidak mau salah, maka bersukacitalah kita. Karena bagian surga itu adalah bagian kita. Itulah sebabnya mari kita siapkan hati kita menyambut apa yang sudah Tuhan bicara melalui Roh Kudus kepada kita. Pasti masing-masing orang berbeda, remanya berbeda. Karena setiap kita punya masalah yang tidak sama. Tetapi jawabannya selalu ada. Karena Tuhan adalah penasehat ajaib. Haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu sebagai umat-Mu.
Kami mengakui Tuhan, Engkaulah kebenaran. Engkaulah kebenaran Tuhan. Kebenaran hanya adalah milik-Mu. Dan kami adalah pelaku-pelaku kebenaran. Dan kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Biarlah kebenaran ini menjadi bagian kami.